Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali kalian shalom. Mari Bapak Ibu, brother sister, saya undang yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, merayakan kebangkitannya. Haleluya. Kita bersuka cita pagi hari ini karena kuburnya kosong, membuktikan Dia Allah yang hidup buat saudara saya. Haleluya. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Haleluya. Yuk sama-sama kata, begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Biar oleh bilur-bilurnya saudara yang sakit pagi siang hari ini engkau mengalami kesembuhan. Yang percaya kata amin. Haleluya. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan. Oh, dari awal yuk kita nyanyikan, begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus
aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat kasih-Nya, cuma saja kata, ingat kasih-Nya yang hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Oleh bilurnya kita sembuh, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, pagi ini kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kuburmu kosong membuktikan Kau hidup. Thanks God, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Semua karena salib-Mu. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
untuk melakukan. Oh, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Kau karena salibmu, karena salibmu ku. Kami karena salibmu kami hidup. Amin, amin. Kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Sekali katakan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oh Tuhan, sungguh kami percaya kepadamu Bapa. Yesus, hinaralamaya se, hinaralamaya sano. Tuhan, ku sembah Kau Bapa, layak Kau disembah, tinggikan namamu selamanya. Tuhan, hinaralamaya sanaralamo, haleluya. Yesus Tuhan, oralabaya sakaralamaya se, oh, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, sakanaralamaya nanaramoya se. Tuhan, kirabaya sakaralabaya dalabaya karabababababa, urabaya sakarababa kananalamaya so. Yesus Tuhan, orabakarabaya karalabaya dalababababa. Yes, kirababababababa. Oralabaya sak, mari buka hatimu saudara. Yes, izinkan dia. Orabaya sakaralabaya karalabaya dalabababababa. Oralabaya sakanaralabaya sanaralamoya sanu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, uramaya sakanaralamaya se. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Syakanaralamaya seni, haleluya.
kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu jamah setiap kami. Hari ini adalah hari yang spesial Tuhan, di mana Engkau rela mati buat kami. Dan hari yang ketiga, pagi-pagi benar, Engkau bangkit dari kubur. Apapun keadaanmu, mari bangkit hari ini. Mungkin kau sedang terpuruk, mari bangkit bersama Tuhan. Oh Rabba, kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan di tengah kami Tuhan. Sikira Rabba Rabba Rabba. Oh Barabaya Sakaraba Baba. Terima kasih banyak Tuhan. Oh Rabba Kararaba Rabba. Selama ini kami gak sia-sia menyembah Allah, karena Allah kami Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Oh Rabaya Sakanaralama. Thanks God. Oh Rabaya Sikira Rabba 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 Rabba. Biar kasih-Mu melanda setiap kami pagi ini Tuhan. Oh Rabba 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 Rabba. Pesan Tuhan kepadamu dan kepadaku, ketika pagi-pagi malaikat berkata jangan takut. Oh Rabaya Sakara Labayara. Apapun yang kau hadapi, Tuhan katakan pagi ini jangan takut. Oh Rabaya Sakara Labaya Karalamoyasi. Oh Ramaya Sakara Lamun. Haleluya. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord. Mari Bapak Ibu dan kasih, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Yes Lord. Oh, praise the name. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh God. Sorak-sorai. Wow. Haleluya. Bapak, sekali lagi kami ucap syukur kalau Tuhan izinkan kami untuk memuji dan menyembah. Biarlah pujian penyembahan kami pagi ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena ini adalah hari yang spesial. Engkau bangkit membuktikan Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari Bapak Ibu yang kagum sama Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku sekali lagi, karya terbesar, amin amin, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ucapan syukur yang tidak ada habis-habisnya Tuhan, sukacita yang sungguh melimpah, karena kami punya Tuhan yang hidup. Amin, amin. Sehingga perjuangan kami untuk hidup benar tidak sia-sia. Jerih payah kami untuk melayani Tuhan tidak sia-sia. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami nggak usah khawatir tentang hari esok, karena kami punya Tuhan yang hidup. Dan kami selalu punya pengharapan, karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau mati buat kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Tetapi Engkau bukan Allah yang mati. 3 hari setelahnya Engkau bangkit. Engkau mengalahkan iblis, mengalahkan si jahat, mengalahkan tipu dayanya, dan bahkan kami percaya Tuhan, Engkau mengalahkan segala sakit dan penyakit. Sehingga kami yang ada di dalam Tuhan, kami pun akan bangkit bersama dengan Tuhan, menikmati dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Bahkan kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Dan kami mau semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami mau hidup buat Tuhan. Kami mau terus berjuang untuk hidup benar. Karena kami tahu
Engkau sudah terlebih dahulu berkorban supaya kami bisa dibenarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir pada ibadah di tempat ini hari ini. Kami percaya kehadiran kami gak sia-sia. Engkau yang melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada perkara yang ajaib dan besar Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani Engkau juga memberkati Tuhan. Pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Kami percaya Tuhan, hari ini hari yang spesial. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, tidak terkecuali jagai konsentrasi kami mau fokus sama Tuhan. Pikiran, hati kami, telinga kami, mata kami mau buka. Kami mau jaga hanya untuk terus merenungkan firman, menggali firman, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Untuk hamba-Mu mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom saudara, ya silakan duduk semuanya. Semuanya sukacita ya. Yes, semuanya sukacita. Yang sukacita boleh lambaikan tangan dulu. Yes, senang banget lihat saudara. Thank you Son. Saya senang banget ruang ibadahnya makin penuh. Shalom juga Ibu yang baru pertama kali ini hadir, senang banget. Oke, kita masuk firman Tuhan. Sebulan ini kita bicara tentang manusia. Kita bicara tentang manusia dan Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang hebat buat manusia. Dikasih privilege sebagai ciptaan yang utama gitu ya. Manusia diciptakan sebagai ciptaan yang utama dengan identitas dari Tuhan, dengan segambar dan secitra, dengan kemuliaan. Terus Tuhan menciptakan manusia dengan purpose, dengan tujuan. Kalau kita ingat khotbah minggu-minggu lalu, Tuhan juga menyediakan makanan buat manusia selama di Taman Eden. Nah, sayangnya manusia melanggar hukum Tuhan. Nah, waktu manusia melanggar hukum Tuhan, hati Tuhan disakiti. Makanya ada sebuah kata-kata yang mengerikan yang ada di depan ini, wrath of God, murka Allah. Murka Allah. Sebelum lebih dalam lagi, saya teringat untuk sharing ini buat saudara-saudara semua. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau mati buat kita. Ya karena posisi saya, karena kesibukan saya wajib untuk mempelajari agama lain. Sorry to say ya. Tapi waktu saya mempelajari agama lain, saya tambah kagum sama Tuhan saya. Karena di agama lain gak pernah ada Tuhan yang mau mati buat umatnya. Gak ada. Kalau ada yang punya background agama lain, saudara pasti ngerti. Di agama lain tidak ada Tuhan yang mau mati buat umatnya. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kita bersyukur Tuhan yang mau mati buat kita tidak tetap mati, tetapi bangkit.
Saudara, di Alkitab ditulis ada 3 perikop besar, 3 topik besar. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, apa yang akan terjadi gitu ya? Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, apa yang akan terjadi? Nah, di Alkitab dicatat, yang pertama, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan Injil. Nah, waktu saya belajar ini saya kaget. Berarti inti dari pemberitaan Injil adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Inti dari pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus yang hidup. Jadi saudara yang suka belajar mau nyatet, saya ulang ya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, apa yang ditulis dalam Alkitab, sia-sialah pemberitaan Injil. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, yang kedua, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sia. Kita percaya Tuhan, sia-sia. Karena kita menyembah Tuhan yang mati. Sia-sia kan? Makanya Cilina belakangan ini suka ngeledekin saya. Pastor Lina maksudnya. Pastor Lina suka ngeledekin saya. Seorang teolog apa-apa dipikir gitu ya. Gitu ya, Yok ya. Apa-apa dipikir gitu ya. Apa-apa ya that's me gitu ya. Jadi kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sialah kita percaya, sia-sialah kita berjuang, sia-sialah kita melayani, sia-sialah saya khotbah. Di sini saya diingatkan berarti betapa kita beruntung punya Tuhan yang hidup. Karena tidak semua manusia di muka bumi ini Tuhannya hidup. Dan yang ketiga, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sudah ingat gak? Nomor 1 apa tadi? Sia-sialah pemberitaan Injil. Nomor 2, sia-sialah kepercayaan kita. Nomor 3, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita pengikut Kristus adalah orang yang paling malang di muka bumi. Paling malang. Malang ini bukan ngomong kota ya. Saya pakai kata-kata yang lebih friendly. Paling tidak beruntung. Kenapa? Karena selama ini kita punya pengharapan hidup yang kekal. Kalau Tuhannya tidak bangkit, lu berharap hidup kekal gimana caranya? Yang mengerti katakan yes. Tapi karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya hari esok. Apapun masalah yang saudara hadapi, masalah kita tidak kekal. Apapun keadaan di mana saudara sedang berada gitu ya, keadaan saudara tidak kekal. Yang kekal adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah tema. Kalau tadi saya sudah mulai untuk mengingatkan Tuhan menciptakan kita dahsyat, tapi sayangnya waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan murka, wrath of God. Tuhan bukan cuma marah, murka. Nah, hari ini kita belajar sebuah tema, I am restored, aku dipulihkan. Hari lalu kita diingatkan, I am forgiven, aku diampuni. Dan pesan firman Tuhan kepada kita semua, kalau kita semua sudah diampuni, pesannya ingat gak? Masih ingat gak? Kalau kita sudah diampuni, pesannya apa? Jangan berbuat dosa lagi. Dosa itu mahal harganya. Semua yang Tuhan sudah sediakan hilang gara-gara manusia jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan sudah menulis dalam kitab Mazmur, ditulis, sebelum engkau lahir aku sudah menulis hari-harimu. Jadi saya ngebayangin
Sebelum saya lahir Tuhan sudah menulis hari-harinya Nathan. Tapi waktu Nathan jatuh dalam dosa, kemarin sudah saya sampaikan, cuma ada 2 kemungkinan. Waktu anak Tuhan jatuh dalam dosa cuma ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Tuhan menunda rencananya. Kemungkinan yang kedua, Tuhan membatalkan rencananya. Dua-duanya rugi. Makanya jangan berbuat dosa. Boleh ngomong kanan kirinya. Jangan berbuat dosa. Nah, hari ini kita mau belajar aku dipulihkan, I'm restored. Saya ingat waktu saya ngobrol dengan profesor saya waktu sekolah dulu, dia sampai kaget kok saya punya statement ini sampai dia catat. Saya sampai bangga juga ya. Biasanya profesor ngomong saya nyatet. Ini waktu saya ngomong dia nyatet. Saya ngomong redemption brings salvation and restoration. Redemption, penebusan atau bisa disebut juga pengampunan dari Allah, menghasilkan keselamatan dan pemulihan. Saya ingat banget itu momen yang gak akan saya lupakan sebagai mahasiswa. Statement saya dicatat oleh profesor saya. Jadi saya mau membagikan kepada saudara, penebusan itu membawa atau menghasilkan keselamatan dan pemulihan. Oleh karena itu, since I am forgiven, I am saved and restored. Karena aku sudah diampuni, aku diselamatkan dan dipulihkan. Kita ngomong sama-sama yuk. Saudara bisa bahasa Inggris kan ya? Kalau nggak bisa tinggal baca aja. Ya Win, bisa bahasa Inggris kan ya? Oke, good. Little sih I can kok gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Since I am forgiven, I am saved and restored. Ini kita harus pegang. Kalau kita sudah diampuni, kita pasti diselamatkan dan dipulihkan. Kita kembali lagi supaya di-review lagi. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Roma 3:23 mencatat orang yang jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa saya review lagi? Supaya saudara bisa punya bayangan. Yang dipulihkan apa sih gitu kan ya? Kan kita pengen tahu dong yang dipulihkan apa sih? Roma 7:18-19, human nature itu sin. Makanya dikenal sinful human nature. Aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan yang baik tidak ada. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku lakukan. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tinggal di dalam dosa, manusia hidup di dalam dosa, pengen lo berbuat baik tapi gak bisa. Pengen lo bertobat tapi gak bisa. Kenapa? Karena manusia diikat oleh dosa tadi. Nah, review lagi. Akibat kejatuhan manusia dan berdosa ada 6 poin. Putusnya hubungan manusia dengan Tuhan, rusaknya identitas atau jati diri manusia, rusaknya moral manusia, rusaknya hubungan antara manusia dengan sesama manusia, berakibat buruk kepada tubuh manusia. Manusia tidak dapat lepas dari jerat dosa. Nah, kemarin sudah saya gambarkan betapa Tuhan marah besar. Wrath of God, marah besar. Ngeri loh. Tadi pagi Sony doain saya ingat tuh kata-katanya. Takut akan Tuhan. Thank you Son. Sebagian dari saudara juga kadang-kadang baik kata-kata itu mendoakan saya supaya tetap takut akan Tuhan. Makasih ya yang udah terus doain saya.
takut akan Tuhan, gentar, itu saudara-saudara harus miliki. Salah satu motif, salah satu alasan kita takut berbuat dosa adalah takut akan Tuhan. Waktu sekolah minggu ada lagunya kan, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, baik yang baik maupun yang jahat. Betul ya Bu ya? Ini kayaknya di sini pada nggak sekolah minggu. Sekolahnya Senin sampai Jumat doang. Iya udahlah. Kita pikir nggak ada yang ngelihat. Tapi mata Tuhan melihat. Kalau kita punya rasa gentar sama Tuhan, kita nggak berani macam-macam. Dalam hidup saya, beberapa kali Tuhan menunjukkan amarahnya, baik kepada saya, sampai tiarap, benar-benar tiarap, kepala mau pecah, nangis terus. Tapi Tuhan juga memberi kesempatan kepada saya melihat Tuhan sedang murka sama orang lain. Waduh, waktu saya ngelihat, ngeri loh kalau Tuhan marah, itu ngeri. Makanya janganlah bikin Tuhan marah. Yang itu katanya yes, jangan bikin Tuhan marah, please deh. Ngeri. Saya harap saya tidak perlu menyaksikan Tuhan marah terhadap saudara-saudara. Ngeri, beneran ngeri. Saya nggak mau cerita, tapi beberapa kali Tuhan tunjukkan atau izinkan saya melihat Tuhan sedang marah sama satu orang. Bukan cuma satu orang, satu keluarga. Waktu Tuhan nunjukin itu, saya ingat sebuah ayat. Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu, yang akan membalaskan, melampiaskan amarahnya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Ngeri banget. Nah, dalam perjalanan saya sekolah, dalam perjalanan saya studi, saya dapat jawaban kenapa Tuhan melampiaskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Ternyata secara medis ya, DNA manusia itu bisa mendetek 3-4 keturunan. Secara medis, DNA manusia. Jadi kalau saya dicek DNA-nya, bisa tahu papa saya, engkong saya sampai atas 3, turunnya juga bisa 3 atau 4. Nah, secara medis dibuktikan kalau terbukti ada penyakit keturunan, itu bisa 3-4 keturunan. Di situ saya ingat di hukum Taurat Tuhan bilang aku akan membalaskan sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Pantesan. Tapi kan mengerikan. Makanya please deh, jangan bermusuhan sama Tuhan. Jangan bikin masalah sama Tuhan. Jangan jatuh dalam dosa. Karena kalau kita lihat di sini, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saya ingetin lagi, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan Taman Eden itu dijaga oleh kerub atau malaikat dengan pedang yang menyala-nyala, gitu ya. Waduh, Adam dan Hawa nggak bisa masuk lagi. Gak bisa. Dan saya ingetin lagi waktu belajar tentang tabernakel atau kemah suci perjanjian lama itu terdiri dari 3 ruang. Sampai di zaman Tuhan Yesus masih ada halaman, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Ruang maha kudus yang isinya adalah tabut perjanjian, gambaran dari hadirat Tuhan. Itu ditutup tirai, dan tirainya ada gambarnya adalah kerubim. Seakan-akan manusia diingetin, kamu tuh udah diusir dari Taman Eden, gak bisa masuk Taman Eden. Sama, kamu tuh udah diusir dari hadirat Tuhan,
nggak bisa masuk hadirat Tuhan. Makanya di ruang Maha Kudus yang adalah representasi hadirat Tuhan ditutup tirai, dan tirainya gambarnya kerubim. Nah, sekarang kita masuk dalam restoration, pemulihan. I am restored, aku dipulihkan. Dipulihkan apanya? Nah, kita lihat Markus 15 ayat 37 sampai 38. Waktu Yesus disalib, Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhir. Dan waktu Yesus berseru dengan suara nyaring, berserunya tetelestai, it is finished. Dan waktu Tuhan Yesus ngomong it is finished, tetelestai, apa yang terjadi? Tabir bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Krek. Wah. Itu orang-orang yang ada di situ kagum, kaget. Ini tabir kok bisa sobek dari atas sampai bawah, nggak ada yang nyobek. Nah, waktu kita hidup di zaman ini mempelajari firman Tuhan, kita jadi ngerti nomor satu, apa sih yang dipulihkan? Apa sih yang dipulihkan nomor satu? Kita jadi punya kesempatan untuk kembali punya hubungan dengan Tuhan. Matius 11 ayat 28, dulu waktu belum belajar firman, saya baca ayat ini biasa aja lah. Ini kan cerita tentang penginjilan gitu kan ya. Saya pikir begitu. Tuhan kasih undangan. Tetapi waktu setelah ngerti firman, saya baca ini dahsyat banget ya. Bayangin, di kitab Kejadian, Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan karena bikin dosa. Saya ulang ya, di kitab Kejadian, Adam dan Hawa diusir sama Tuhan. Tetapi di kitab Matius, Tuhan ngomong apa? Marilah kepadaku. Wah, waktu saya baca ini, wah ini dahsyat nih. Ada pemulihan terjadi. Dan waktu Tuhan menawarkan pemulihan, Tuhan berkata nomor satu yang harus dipulihkan adalah hubungan antara Allah dengan manusia. Manusia gak bisa memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia, gak mungkin. Makanya inisiasi harus dari Allah. Makanya Tuhan hadir lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu statement awal-awalnya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Orang Farisi ahli Taurat protes. Ngomong sama Tuhan Yesus, "Guru, kok kamu bergaulnya sama orang jahat sih?" Gitu kan? Pernah dengar ceritanya ya? Tetapi Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 5, 31, 32. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Terus terang waktu saya siap khotbah ini saya kagum loh. Ingat ya, kitab Kejadian manusia diusir sama Tuhan. Tetapi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lewat hidup Yesus, saya ulang ya, lewat hidup Yesus, Tuhan kembali memberikan undangannya kepada manusia. Please come back to me. Bayangin ada orang yang sudah melukai saudara-saudara. Saudara benci banget sama orang itu. Dan orang itu akhirnya sadar dia melukai saudara. Dia takut, mau ketemu saudara aja takut. Mau dekat saudara aja apalagi takut. Tapi waktu saudara membuka
channel itu. Mari datang kembali kepada aku. Itu pemulihan nomor 1. Ini cerita tentang anak yang hilang. Tertulis dalam kitab Lukas. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Anak yang hilang ini sengaja meninggalkan bapaknya. Sengaja, dengan sadar. Dan waktu anak ini meninggalkan bapaknya, hidupnya jadi hancur. Morally hancur, physically hancur, financially apalagi, babak belur. Terus dia ingat, aduh, kayaknya jadi budak di rumah bapakku lebih enak. Makanya dia punya pikiran apa? Pengen pulang bukan jadi anak. Pengen pulang, pengen jadi budak. Karena dia sudah pengalaman bapaknya itu memperlakukan budak-budaknya jauh lebih baik dari keadaannya dia sekarang. Dan dia memberanikan diri untuk pulang. Nah, kalau saudara ingat ceritanya, waktu anak yang hilang ini pulang, ternyata bapaknya setiap hari nungguin dia di depan rumah. Nungguin dia di depan rumah. Dan saudara nanti baca lah ya di rumah ya. Jadi waktu bapaknya melihat anaknya dari kejauhan, sudah punya niat mau pulang. Bukan cuma niat, sudah melangkahkan kaki untuk pulang. Bapaknya dari kejauhan, apa yang terjadi? Bapaknya lari dan menyambut anaknya ini. Buat dipukulin, buat dimarahin, buat dihukum? Enggak. Apa yang terjadi? Bapaknya peluk dia. Cerita ini dalam banget ya. Saudara kalau mau diselamatkan, saudara kalau mau dipulihkan, saudara kalau mau diampuni, saudara harus kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah membuka channel itu, Tuhan sudah membuka saluran itu, Tuhan sudah membuka kesempatan itu. Selama kita tidak ada action, selama kita tidak ada istilahnya, tidak ada respon, cintanya Tuhan menepuk sebelah tangan. Jadi couple nggak kalau cintanya menepuk sebelah tangan? Jadi couple nggak? Ya nggak jadi. Dan saya membayangkan Tuhan udah memberikan Yesus Kristus buat mati di kayu salib, penderitaan yang mahal. Nah tapi kalau kita nggak mau berbalik, ya nggak jadilah. Makanya lewat kesempatan hari ini saya mengundang kita semua, yuk kita kembali kepada Tuhan. Terus ada yang jawab kali, Pastor gue udah di gereja. Kan saya udah ngomong hari Jumat lalu, gak semua orang yang datang ke gereja itu cari Tuhan. Gak semua orang. Begitu banyak motivasi alasan orang ke gereja. Tapi saya mau ingatkan hari ini, yuk cari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Lukas 15 ayat 22. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukaria. Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Kita melihat listnya tadi, akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Ada 6. Saudara baca sendiri ya, saya nggak baca lagi.
Tapi saya mau katakan, waktu kita kembali kepada Tuhan, Tuhan membuka tangannya untuk kembali memeluk kita, dan kita kembali kepada Tuhan. Kita peluk kembali Tuhan sambil nangis-nangis mungkin. Ampuni aku ya Tuhan, ampuni aku. Apa yang dipulihkan? Apa yang dipulihkan waktu hal itu terjadi? Nomor 1 dan 2 instantly dipulihkan saat itu juga. Nomor 1 dan 2 instantly. Instantly apa ras? Bahasa Indonesia instantly apa? Langsung dipulihkan. Apa? Hubungan kita dengan Tuhan nih. Tadi kan kita musuhnya Tuhan. Tuhan dikecewakan luar biasa. Tetapi lewat pribadi Yesus Kristus yang bahkan mati di kayu salib berdarah-darah, kita sudah tidak dianggap musuh lagi. Tetapi lihat, Allah memanggil kita kembali. Ayo. Dan waktu kita menjawab undangannya itu loh. Kita menjawab undangannya. Nomor 1 dan nomor 2 instantly dipulihkan. Hubungan antara kita dengan Tuhan dipulihkan. Terus identitas kita dipulihkan. Kalau saudara ingat ayatnya tadi ngomong apa? Anakku sudah kembali. Diberi pakaian, diberi jubah, diberi cincin. Itu identitas anak. Wah, ini keren banget ya. Keren banget. Kita dipulihkan. Nomor 1 dan nomor 2 dipulihkan. Seneng banget rasanya. Waktu kita hidup dalam dosa, terus kita diampuni, dipulihkan. Ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Aku bukan musuhnya Tuhan lagi, tapi aku anak. Nah terus nomor 3, 4, 5, 6-nya gimana gitu ya. Mungkin saudara nanya gimana gitu. Nah saya mau cerita. Dulu manusia not even trying. Dia nggak bisa coba. Nyoba aja nggak bisa. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang kalah. Nyoba aja udah nggak mau. Tetapi waktu iblis dikalahkan, kita lihat 1 Korintus 15, Rasul Paulus dengan lantang mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, saya nggak bisa khotbahin sampai detail ya. Tapi nomor 1, nomor 2 instantly dipulihkan. Nomor 3, 4, 5, 6 bisa instan dipulihkan. Tapi bisa juga Tuhan mau mengajak kita, let's fight together. Ada proses, ada usaha. Oh, bedanya apa sama dulu? Dulu not even trying, nyoba aja manusia nggak berani. Kenapa? Udah kalah. Tapi sekarang Tuhan ajak kita bertanding, Tuhan ajak kita berjuang, Tuhan ajak kita maju perang. Kenapa? Karena musuh kita sebetulnya udah dikalahin. Nah kalau tadi nomor 1, nomor 2 instant. Datang kepada Tuhan dipulihkan instan. Aduh senang banget. Nah kalau kita mau dipulihkan seutuhnya 3, 4, 5, 6 tadi, Tuhan ajak kita, let's fight this battle together. Beda sama dulu. Dulu nyoba aja gak berani. Kenapa? Udah pasti kalah. Sekarang harus nyoba, harus berjuang, harus bertanding, harus berperang. Kenapa? Ujungnya musuhnya udah dikalahin. Yang ngerti kata yes. Saya mau tutup. WL Singers pemusik boleh siap-siap.
1 Korintus 15 itu bicara tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Nah, bukti orang sudah mengalami kebangkitan. Ini gak ngomong Tuhan ya, Tuhan udah bangkit, gak perlu bukti. Bukti orang sudah mengalami kebangkitan. Saya ulang sekali lagi ya. Bukti manusia sudah mengalami kebangkitan. Bukti manusia sudah mengalami pemulihan itu apa? Wah, waktu saya ketemu ayatnya saya kaget. Bukti orang sudah dipulihkan adalah 1 Korintus 15 ayat 10. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, sudah dipulihkan. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi orang yang sudah dipulihkan ternyata menimbulkan semangat untuk berjuang. Yang ngerti ngomong yes. Jadi kalau orang masih males-males, ibadah males-males, pelayanan males-males, hidupnya masih jatuh bangun, menurut ayat ini sorry to say, berarti belum pulih hidupnya. Karena faktanya Rasul Paulus berkata, anugerahnya besar. Oleh karena anugerahnya besar, aku bekerja lebih keras. Satu ayat lagi terakhir. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sudah dipulihkan, karena kita sudah mengalami kebangkitan, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Orang kalau sudah dipulihkan, orang kalau sudah diampuni, orang kalau sudah dibangkitkan, itu terlihat dalam perjuangannya. Aku mau terus berjuang, aku mau terus sungguh-sungguh buat Tuhan. Bahkan Rasul Paulus ngomong, jerih payah kita buat Tuhan gak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup, dan karena kita sudah dipulihkan. Saudara mau berjuang? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau sudah mengalahkan si jahat, Engkau sudah mengalahkan iblis, setan, Engkau sudah menang atas maut, Engkau sudah memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, sebuah status yang sangat tinggi. Dan hari ini kami diingatkan, waktu kami sudah dipulihkan, ada sebuah upaya, ada sebuah usaha yang Engkau mau kami lakukan. Karena Engkau sudah mengalahkan maut, kami tidak akan berhenti berjuang. Kami akan keep on fighting. Engkau sudah mengalahkan maut, dan kami berjanji kami tidak akan kalah. Apapun alasannya, kami tidak akan kalah. Kami akan jadi orang yang lebih sungguh-sungguh, lebih setia. Bahkan kalau kami dengar, kami bukan cuma mau dengar, tapi kami mau terlibat. Kami mau menjadi penuai-penuai jiwa. Di masa ini Tuhan, di mana Engkau sedang mengadakan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami mau terlibat di dalamnya Tuhan. Baik Hope Church, demikian juga setiap pribadi, kami akan menjadi penuai-penuai jiwa itu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu,
apapun yang sudah kami lakukan buat Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kuatkan, teguhkan kami semua. Kami mau tetap terus berjuang. Kami tidak mau mengecewakan Tuhan lagi. Kami mau menjadi pemenang-pemenang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kembali Tuhan, hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau sudah mau mati buat kami, dan Engkau bangkit buat kami. Kalau Engkau sudah mati buat kami, hari ini kami berkomitmen, kami mau hidup buat Tuhan. Kami mau semakin sungguh-sungguh, kami mau terus level up, naik kelas. Kerohanian kami naik kelas. Kami bukan orang biasa Tuhan, tetapi kami anak-anaknya Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk semakin dipakai Tuhan. Di masa ini Tuhan, penuaian yang besar dan terakhir, kami mau terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia. Juga untuk setiap persembahan yang dikumpulkan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Untuk yang mengelola, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Engkau pakai hidup mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Apapun pelayanan yang mereka berikan buat Tuhan, setiap jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami ingat juga Tuhan buat panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, Engkau juga memberkati segala jerih payah mereka, ide mereka, pengorbanan mereka juga tidak sia-sia. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami merayakan kemenangan Tuhan kami, dan kami berjanji kami pun akan terus berjuang karena kami adalah pemenang-pemenang itu. Amen. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya. Tibakan kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan saudara dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang